Datang lagi, mau minum apa? Anak ngomong enggak minum. Datang lagi, mau minum apa? Masya Allah. Kalau di rumah seperti ini, betah suami. Duduk sebentar, istrinya datang lagi. Bang, mau apa bang? Enggak lah. Berapa menit lagi datang? Abang suka apa? Allahu Akbar. Kita ngelihat enggak pengen keluar rumah aja bang. Rumah yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Taib, ana mau tanya sama yang depan ana ini. Nah, siapa nama itu? Haikal, sebutkan bulan Hijriah. Muharram. Kasih mic-nya sama dia. Mic-nya enggak hidup. Dah. Safar kok safar. Jumadal ula, Jumadal akhirah. Naam. Masya Allah. Kasih hadiahnya. Masya Allah. Arsil. Masya Allah. Taib, buat yang di belakangnya, kasihkan mic-nya. Nah, siapa namanya? Ahmad Fitri namanya. Ahmad, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Coba sebutkan Ahmad. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Masya Allah. Kasihkan hadiahnya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ana senang banget kalau santri-santri itu sudah hafal dengan bulan-bulan Hijriah. Karena bulan-bulan itulah yang kita akan dituntut untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Bicara rumah tangga yang harapannya ada kedamaian di situ. Ada ketenangan, ada cinta dan kasih sayang yang bakalan menciptakan generasi masa depan yang siap menghadapi apapun. Kita tahu Indonesia dengan penduduk 270 juta mungkin. Itu hanya kumpulan keluarga. Hanya kumpulan keluarga. Bagaimana kemarin tatkala pesta pemilihan presiden, mereka datang ke mana? Ke keluarga-keluarga. Rumah ini, rumah ini, rumah ini, rumah ini. Ketika rumah itu tidak baik, tidak ada kedamaian dan ketenangan, negara akan kacau. Maka bagaimana kita menjaga stabilitas negeri kita? Bagaimana negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang penuh dengan kebahagiaan dan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dimulai dengan memperbaiki keluarga. Biasanya keluarga yang hilang kasih sayang di dalamnya, yang ada hanya teriakan dan bentakan, maka yang keluar dari rumah seperti itu adalah anak-anak yang hanya akan merusak negeri ini. Terkadang anak lewat alun-alun di malam hari ya, di beberapa kota, di kota anak sendiri. Anak melihat pemuda-pemudi itu sampai subuh di sana. Anak ngomong, kemana bapaknya? Kemana emaknya? Mau dijadikan apa mereka ini? Tapi sebagian orang berharap rumah tangganya penuh dengan ketenangan. Ternyata tidak seperti yang diharapkan. Berapa banyak suami yang lebih suka di luar rumah daripada pulang ke rumah. Kenapa? Kalau pulang ke rumah ditanya sama istrinya, dari mana?
ngapain saja. Jadi pertanyaan yang hanya membuat dia berpikir untuk ke warung sebelah. Kenapa kalau ke warung sebelah itu nggak ada ditanya dari mana? Yang ditanya apa? Mau apa? Ana tadi makan pagi di soto Banjar tuh, langsung ditanya mau apa. Datang lagi mau minum apa? Ana ngomong nggak minum. Datang lagi mau minum apa? Masya Allah. Kalau di rumah seperti ini betah suami. Duduk sebentar, istrinya datang lagi. Bang mau apa bang? Enggak lah. Berapa menit lagi datang. Abang suka apa? Allahu Akbar. Kita ngelihat nggak pengen keluar rumah aja bang. Tapi kalau datang ke rumah ditanya dari mana, ngapain saja, ngobrol sama siapa, kok lama, kok telat. Sebagian istri mungkin lebih kejam daripada pegawai pajak. Nah, yang buat suami nggak betah di rumah. Ya, ada yang seperti itu. Ada yang kebalikannya. Kebalikannya bagaimana rumah tangga ini, emak sama anak-anaknya bahagia sekali kalau bapaknya nggak ada di rumah. Kalau bapaknya datang, emaknya bapak datang, semua diam. Bapaknya seperti macan yang kalau keluar rumah semua mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Gimana bapak ini nggak balik lagi ke rumah caranya? Berharap seperti itu. Dan ketahuilah tidak semua rumah tangga dibangun di atas cinta. Enggak. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hubb. Sesungguhnya sedikit sekali rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Apalagi dengan bertambahnya umur kadangkala. Sebagian suami merepotkan istrinya, sebagian istri merepotkan suaminya. Loh, kenapa orang mempertahankan rumah tangganya? Apakah harus ada cinta? Tidak. Kata Umar, walakinnan nas yata'amaluna bil islami wal ihsan. Orang itu bermuamalah dalam kehidupan dunia ini dengan Islam. Kita diperintahkan untuk menegakkan nilai-nilai agama dalam rumah tangga. Diperintahkan untuk berbuat baik. Jangan kepada istri, jangan kepada suami, kepada kucing pun kita disuruh berbuat baik. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Apalagi kepada pasangan hidup kita. Ada seorang istri, ketika suaminya sudah pensiun, suaminya sudah di atas 70 tahun. Ya dia di bawah itu tapi masih sehat. Suaminya udah kurang sehat. Pada saat suaminya membutuhkan istri, sang istri gugat cerai. Apa kata istrinya? Anak capek dapat suami ini. Iya, selama ini anak butuh sama dia untuk membesarkan anak-anak. Alhamdulillah anak-anak sudah besar semua, udah jadi orang. Sekarang anak nggak mau ngerawat suami anak. Selamat tinggal. Antum pikir istri antum sayang sama antum? Kadang-kadang ditunggu matinya antum. Iya coba. Dan ini realita. Ada kejadian di Pekalongan kalau nggak salah. Ada seorang wanita ditinggal mati suaminya. Datanglah kawan-kawannya takziah. Ya Allah, kesiannya engkau ya ditinggal mati sama suamimu. Apa kata sang pemilik rumah? Ya apa nangis-nangis, nggak ada. Alhamdulillah udah mati itu orang. Capek anak ngerawat itu orang tua. Sahih. Maka sekarang bagaimana kita menghadirkan ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga? Yang pertama adalah berpegang teguh dengan agama kita. Nggak ada ceritanya orang damai dan bahagia kalau dia tidak berpegang teguh dengan agamanya. Nggak ada. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla mengatakan man amila salihan. Ini di surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki atau wanita,
wa huwa mu'min. Syaratnya dia beriman. Itu nanti pembahasan kita ba'dal maghrib. Syaratnya dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Syaratnya dia memurnikan peribadatannya hanya untuk Allah Jalla Jalaluh. Apa yang akan didapatkan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, kami akan memberikan penghidupan yang baik buat orang itu. Bukan Allah jadikan kaya. Antum bikin orang kaya tenang hidupnya, belum tentu. Allah jadikan dia damai hatinya, kaya jiwanya. Allah berikan rizki yang cukup buat dia di dunia. Jadi kalau bicara bagaimana supaya rumah tangga kita tenang, perbaiki hubunganmu dengan Allah Azza wa Jal, Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan yang lain. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kami akan berikan balasan yang lebih baik daripada perbuatan mereka. Allah akan berikan itu. Kapan? Nanti di akhirat. Jadi doa kita tiap hari itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa diminta dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan raga kita. Jangan engkau minta kebahagiaan, minta kedamaian, tapi engkau jauh dari Allah Azza wa Jalla. Nggak bisa. Ya kalau antum melihat pasangan orang-orang yang tidak beriman, yang kalau di kamera seakan-akan orang paling berbahagia, dia bergandengan tangan, dapat berapa lama? Cerai. Bahkan ada di antara mereka yang pacaran 2 tahun, umur pernikahannya cuma 50 jam. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, aslih sariratak, perbaiki rahasiamu, yuslihillahu alaniyatak, Allah akan perbaiki lahirmu. Kalau batinmu engkau perbaiki, ketika engkau tidak bersama manusia, ketika engkau tidak dalam pandangan manusia, engkau memperbaiki hubunganmu dengan Sang Pencipta, Allah akan perbaiki hubunganmu dengan manusia. Wa aslih fima bainaka wa bainallah yuslihillah fima bainaka wa bainan nas wa'mal li akhiratik. Engkau beramallah buat akhiratmu. Ambisi orang kalau ingin bahagia akhirat. Kalau ambisinya dunia, siapa orang terkaya di dunia ini? Nah, yang pakai kacamata? Iya, siapa orang terkaya di dunia ini? Kok lihat temennya? Siapa orang terkaya di Kalsel? Tahu? Siapa? Haji Syam, orang terkaya di sini. Kalau di Indonesia, nomor berapa beliau? Kasih hadiahnya. Kasih hadiahnya, Masya Allah. Ahibati fillah, ketika seorang ambisinya dunia, maka orang itu sudah divonis nggak bahagia. Selesai. Loh, Ustaz tahu dari mana Ustaz? Dia punya jet pribadi Ustaz. Dia punya mobil, Masya Allah, supercar, jangan ditanya Ustaz. Bahagia itu bukan di harta yang bergelimang. Bukan. Kalau antum mau menguping di tembok rumahnya orang-orang kaya yang tidak beriman, maka antum akan dengarkan keluhan. Antum akan lihat adanya kegalauan, hilangnya kebahagiaan dari mereka.
Karena kata Nabi SAW, "Man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi, wa shattata 'alaihi syamlah, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu." Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, maka Allah akan menjadikan kefakiran di antara kedua matanya. Seperti orang pakai kacamata tuh lihat. Kemanapun dia lihat, yang ada takut, khawatir. Nanti bagaimana kalau ini bangkrut? Bagaimana kalau ini gak sukses? Bagaimana? Hidup dalam ketakutan. Pasti. Orang terkaya di dunia, Elon Musk, atau mungkin hari ini udah kalah dia sama yang lainnya, dia takut dengan kefakiran, jemaah. Takut. Antum bisa bayangin, dia punya duit. Berapa kekayaan Elon Musk sekarang? Berapa Ustaz Khairul? Terakhir ana baca, kalau nggak salah dia atau yang lainnya ada 3.000 triliun. 3.000 triliun. Kalau 1 tahun 1 triliun ya habiskan. Berarti cukup buat berapa tahun itu duit? 3.000 tahun. Tapi dia takut miskin. Takut dengan kefakiran. Nanti usaha ini lagi, mau dibuat apa gitu? Akhirat gak ada tujuannya. Buka usaha lagi, punya duit, buka usaha baru lagi, buka usaha baru. Mau buat apa? Dia seperti minum air laut. Dia seperti mengejar bayangan dia sendiri, yang akan terhenti ketika dia mati. Duitnya ditinggal semuanya. Makanya ketika suami istri ambisinya sudah dunia, hilang kebahagiaan. Maka tadi pesan Sufyan Ats-Tsauri, wa'mal li akhiratik yakfikallah amra dunya. Udah urusan dunia Allah cukupin. Wala wabi dunyaka bi akhiratik. Jual duniamu dengan akhiratmu, engkau akan dapat dua-duanya. Wala tabi akhiratak bi dunyak fatakhsarahuma jami'an. Jangan pernah jual akhiratmu, engkau enggak akan dapat dunia wala akhirat. Wallahi ahibati fillah. Berkaitan dengan asas pertama untuk mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga itu yang memperbaiki hubungan kita sama Allah. Seorang istri yang merasa suaminya zalim, udah engkau perbaiki hubunganmu sama Allah. InsyaAllah Allah perbaiki urusan suamimu. Yang kedua, baca Quran. Jadi rumah itu yang ada baca Quran di dalamnya, rahmat Allah itu turun. Ingat dengan kisah seorang sahabat ketika baca Quran, ketika dia sholat malam sambil baca Quran, dan yang terbaik baca Quran ini di malam hari ya. Ketika dia sholat malam di halaman rumahnya atau di belakang rumahnya, tahu-tahu ada lampu-lampu yang turun dari langit. Pertanyaannya, siapa nama sahabat itu? Nah, ya ma, bayangin dia sholat malam, dia baca Quran, itu turun lampu-lampu itu dari langit. Nah, tafadhal, berdiri biar dengar. Siapa namanya? Namanya antum? Iya. Amr, masya Allah. Nama sahabat itu Usaid bin Khudair. Nah, masya Allah. Jazakallah khair. Lihat jemaah, sakinah itu turun dari langit. Malaikat-malaikat mendengarkan. Bukan hanya malaikat, Allah pun mendengarkan bacaan. Sebagian kita lebih sering membaca WhatsApp groups,
lebih suka scrolling di IG daripada membaca kalamullah tabaraka wa ta'ala. Allah mengatakan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwa. Ini Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Kami menurunkan Al-Quran yang merupakan penyembuh dan rahmat. Makanya ketika orang galau, istri galau dengan suaminya, suami galau menghadapi sikap istri, engkau baca tuh kitabullah. Baca dan rasakan ketenangan itu, tapi bacanya sama artinya. Orang yang baca Quran tanpa makna itu dapat hadiah. 1 huruf 10 kebaikan. 1 ayat lebih baik dari seekor onta. Tapi yang membaca Al-Quran dengan artinya itu dapat hadiah dan hidayah. Ini yang kadang-kala kita tidak menghayati apa yang Allah turunkan. Ana mau tanya sama salah satu santri. Nah, yang lagi nulis, kasih mic-nya ke dia. Mana mic-nya? Nah, iya dia, betul. Ini. Nah, ya betul itu. Siap. Nah, berdiri antum. Siapa namanya? Hidupin dulu mic-nya. Lutfi, tolong artikan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tiap hari baca itu berapa kali, Lutfi? Berapa kali baca itu? 5 kali. Pagi 3, sore 3. Setiap sholat 1 kali. Sebelum tidur 3 kali. Banyak kali lah. Apa artinya? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kepada apa? Rob malam. Baik. Terus dari keburukan yang diciptakannya, Masya Allah. Kasih hadiah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jamaah, kita tiap hari baca itu. Tapi sebagian kita sampai hari ini gak tahu arti. Baca lagi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca itu sebelum tidur baca. Coba tanyakan, apa artinya yang kau baca ini? Kenapa kita perlu tahu artinya? Berapa banyak orang yang tidak menghargai pemberian karena dia tidak tahu dengan mahalnya hadiah yang diberikan kepada dia. Dia nggak paham. Antum dikasih jam biasa, tapi antum nggak tahu ternyata jam itu harganya 1 M. Kira-kira antum pakai jam itu bangga? Biasa aja. Dikasih, iya ada yang ngasih Ustaz. Antum tahu harganya berapa? Enggak, 1 M. Oh 1 M, bener. Ana simpen Ustaz, nggak dipakai ini. Qul huwallahu ahad, yang setara dengan sepertiga Al-Quran. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, yang selalu dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengandung permohonan agar kita diselamatkan dari berbagai macam mara bahaya. Kita baca tapi hati kita nggak di situ.
La yastajibullah du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah nggak ngabulin doa kalau sumbernya dari hati yang lengah dan lalai. Dia sekedar rutinitas. Ana baca rutinitas. Zikir pagi petang ya cuma baca doang. Coba sekali-kali antum duduk tanya, apa sih arti dari Al-Fatihah yang ana baca? Surat-surat pendek yang kita hafal tolong dikaji artinya, tafsirnya. Itu akan mendatangkan sakinah di rumah kita. Itu akan mendatangkan kedamaian di rumah kita. Nggak percaya? Antum coba. Tapi biasanya setan akan menghalangi kita dari membaca Al-Quran. Maka tolong, nikmat yang kita rasakan di bulan Ramadan kemarin, bisa hatam Al-Quran, antum ulangi lagi. Ya, itu baca Quran. Kemudian yang ketiga, berdoa. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak perkara-perkara yang dalam bayangan kita tidak mungkin kita dapat meraihnya, tapi tatkala kita berdoa, Allah mudahkan urusan itu. Allah tinggal mengatakan kun, selesai urusanmu. Ada cerita seorang wanita yang dia 18 tahun menikah sama suaminya. Dia cerita sama Syekh, 6 tahun Syekh, ana sabar menghadapi suami ana. Suami ana zalim. Suami ana suka ngangkat suara. Suami ana suka mencela. Aduh, pokoknya rumah tangganya nggak sehat. Sebagian wanita memilih untuk mundur. Aduhlah capek ana Ustaz. Sudah. Kan boleh gugat cerai Ustaz kalau dapat suami yang zalim. Oh iya boleh. Tapi nggak harus. Boleh jadi engkau bersabar menjadi penghapusan dosa dan pengangkat derajat untuk dirimu. Ini orang subhanallah, perempuan ini mengatakan, aku sabar 6 tahun berdoa, berusaha melayani dia. Setelah 6 tahun, dan sekarang sudah 18 tahun aku menikah, setelah 6 tahun itu suamiku kayak cincin di tanganku. Kapan aku mau lepas, aku lepas. Kapan aku mau masukkan lagi, aku masukkan lagi. Suamiku jadi baik banget sama aku. Kenapa itu terjadi? Doa. Doa. Enggak ada yang mustahil buat Allah Azza wa Jalla. Lautan Allah belah untuk Nabi Musa alaihissalam. Api yang panas, yang membakar. Allah katakan buat Nabi Ibrahim, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Ibrahim. Apa yang mustahil buat Allah Azza wa Jalla? Kita ini kadang-kadang gak kenal sama Allah, yang membuat kita putus asa, kecewa sama Allah. Wallah jamaah, Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Kitabnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, untuk menunjukkan semua isinya penuh kasih sayang. Maka doa. Nabi Ibrahim ingin punya anak. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Berapa tahun beliau berdoa? Umur berapa beliau dikasih anak namanya Ismail? Jamaah, umur 80 tahun. Yang lainnya 86 tahun. Iya, kayaknya riwayat yang lebih rajih 86 tahun kasih. 86 tahun. Gimana ya Nabi Ibrahim doa jemaah? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim enggak ta'addud jemaah. Enggak poligami. Sebagian kita lihat istrinya enggak punya anak, kayaknya harus nambah istri. Nabi Ibrahim bayangin, sabar beliau sampai umur 85 tahun kira-kira, istrinya menyerahkan budaknya kepada Nabi Ibrahim. Sarah itu memberikan Hajar kepada Ibrahim. Allah gerakkan. Artinya doanya Nabi Ibrahim gak langsung Sarah punya anak, enggak.
Apa yang terjadi? Allah gerakkan hati istrinya untuk memberikan budaknya buat suaminya. Allah berikan. Tapi setelah itu dapat anak. Rabbi habli minas salihin. Baru dikasih dari istrinya yang pertama, Sarah. Kadangkala kita doanya kurang. Semangatnya jangan ditanya. Sapi kalah kalau bicara semangat dia. Tapi doanya kurang semangat. Doa aja. Istri berdoa, suami berdoa, Masya Allah. Ada cerita seorang suami berangkat haji. Pulang haji, suaminya ini baik banget. Istrinya cinta sama suami. Akhirnya pulang haji, ngobrol lah ini. Tanya sang suami kepada istrinya, engkau minta apa selama haji? Dia minta banyak lah bang. Di antara yang ana mohon sama Allah, ya Allah kabulkan semua doa suamiku. Kata suaminya, bener kok Dek. Aku doa minta istri lagi Dek. Sepekan gak ditegur sama istri. Setelah sepekan diantar suaminya untuk melamar seorang wanita. Antum lihat doa itu siapa? Gak ada yang mustahil buat Allah Azza wa Jalla. Allah itu muqallibul qulub. Allah yang membolak-balikan hati. Antum tahu bagaimana Umar bin Khattab yang ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia jadi pembela agama ini. Kita tahu cerita Khalid bin Walid, salah satu yang menyebabkan umat Islam kalah ketika perang Uhud. Allah balikkan hatinya menjadi seorang yang membela agama Allah ini, bahkan menjadi pedang dari pedang-pedang Allah Azza wa Jalla. Apa yang mustahil buat Allah? Nggak ada. Cuma kita males berdoa. Atau kita putus asa merasa Allah nggak mengabulkan doa kita. Baik, yang keempat, yang ingin rumah tangganya penuh dengan ketenangan dan cinta, berbakti sama orang tuanya. Berbakti. Karena di antara pahala orang yang berbakti sama orang tuanya, Allah mudahkan rizkinya, Allah panjangkan umurnya, Allah kabulkan doanya. Maka berbakti. Jangan sampai yang sudah menikah lupa sama orang tuanya, baik suami atau istri. Suami istri setelah menikah tetap wajib berbakti kepada orang tuanya. Bukan hanya suami, istri wajib berbakti kepada orang tuanya. Tapi kewajiban dia dibatasi dengan kewajiban dia berbakti sama suaminya. Orang yang pertama dalam hidup seorang istri adalah suaminya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innama huwa jannatuki aw naruki. Suamimu surgamu atau nerakamu. Maka sang istri tetap mendoakan orang tuanya. Punya kelebihan rezeki, kirimin orang tuanya. Ada waktu kosong, telepon orang tuanya. Dan gak ada alasan, ya ibu gak boleh sama suami. Iya, engkau mungkin gak boleh keluar rumah, engkau gak boleh berangkat ke sana, tapi suamimu gak bisa menghalangimu berbakti sama orang tuamu. Dan bentuk kebaktian itu banyak sekali. Yang kelima, menyambung rahim. Nah, berapa banyak rumah tangga yang berantakan gara-gara rahim ada yang putus di sana. Biasanya gara-gara warisan. Dia pikir dengan dia dapat warisan lebih banyak, dia akan tenang hidupnya. Kalla wallahi. Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu lahul uquba fid dunya ma yaddakhiruhu lahu fil akhirah min al uquq wal baghi atau min al baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan hukumannya di dunia nih, plus nanti ditambah di akhirat, daripada kezaliman, durhaka sama orang tua dan memutuskan silaturahim. Dan biasanya urusan silaturahim putus ini gara-gara warisan. Hati-hati. Buat para wanita, jangan sampai engkau menjadi pintu-pintu keburukan. Ada wanita-wanita yang mafatih lil khair, maghaliq lisyarr. Dia selalu dukung suaminya berbuat baik.
Selalu dia menutup pintu-pintu keburukan. Maka tadi seorang istri kalau melihat suaminya memutuskan hubungan sama pamannya, sama keponakannya, sama kakak adiknya, engkau harus pegang suamimu. Kenapa? Bang, engkau tahu bang, kita kepingin masuk surga bareng. Tapi kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah qati'. Nggak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Gimana doa kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, kita minta Allahumma inni as'alukal jannah, sedangkan kita sudah divonis nggak masuk surga. Perbaiki hubungan, dukung suaminya, jangan malah ngomporin suaminya. Permasalahan-permasalahan antara istri sama ipar jangan cerita sama suami lah. Kadang-kala suami jadi benci sama kakaknya, benci sama adiknya. Udahlah, engkau tutupin. Mudah-mudahan itu mengangkat derajatmu. Ahibati fillah, itu dari sisi agama. Kalau bicara bagaimana kita mendapatkan ketenangan, bagaimana menumbuhkan cinta dan kasih sayang, karena Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dialah Allah yang menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Jadi Allah yang bikin kita jadi sayang sama istri kita, jadi cinta sama pasangan kita. Maka disinilah bagaimana membangun rumah tangga itu karena Allah, bukan karena nafsu, bukan karena syahwat belaka. Jemaah, manusia itu melihat sesuatu yang belum dia miliki tidak dalam wujud aslinya. Ingat itu. Kenapa istilah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri? Itu sampai hari ini. Karena kita belum memiliki istri tetangga. Istri tetangga kita juga sama. Melihat istri kita lebih hijau daripada istri dia. Bayangin ya. Kita melihat istri dia lebih hijau, dia melihat istri kita lebih hijau. Makanya kalau ada perempuan lewat, ya Allah, Masya Allah. Setelah antum nikahi, ada perasaan itu. Awal sebelum nikah, lewat aja, dada antum itu, dah, ya Allah. Sudah dilamar, Masya Allah, ini belum nikah nih, masih proses lamaran. Antum lihat di HP nama dia, ya Allah, ini bakal istriku, ya Allah, Masya Allah. Cuma lihat namanya dong. Setelah menikah, lewat keluar dari kamar mandi pakai anduk doang, nggak dilihat, lihat handphone dia. Ini istrinya siapa ini? Astagfirullahaladzim. Maka tadi bangun rumah tangga itu di atas al-iman. Ya, semua rumah tangga ada masalah. Maka agar kita tidak banyak masalah, yang pertama, ini dari sisi rumah tangga ya. Yang pertama, jangan salah pilih pasangan hidup. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita memilih pasangan hidup. Tadi yang pertama kita sebutkan iman. Wanita itu dinikahin karena, nah, bapak-bapak, anda mau tanya sama bapak ini. Perempuan dinikahin karena 4 perkara. Apa saja? Mana mic-nya? Ini bapak sesepuh kita ini punya pengalaman banyak ini. Nah, bapak umur berapa sekarang? Masya Allah. Udah menikah berapa tahun? Punya 2 bapak. Masya Allah. Oh, yang pertama pisah, alhamdulillah. Kemudian yang kedua baru 5 tahun. Taib, Masya Allah. Bukan nambah pak ya. Jadi bukan poligami tapi poliganti. Masya Allah. Taib. Apa 4 kriteria wanita dinikahin apa saja? Agamanya, nasabnya, rupanya, hartanya. Nah, bapak ini menikah yang pertama dulu karena apanya?
Kasih hadiah. Langsung hadiah yang paling gede. Nah. Tapi kalau yang kedua sudah bukan lagi. Yang kedua sudah karena agamanya, insyaallah. Kasih mic. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu lak wa barak alaik wa jama'a bainakum fi khair. Masya Allah, itu terus terang jemaah. Lihat yang pertama dulu gagal gara-gara nafsu aja. Nah, nafsu itu sesaat. Sedangkan pernikahan ini kalau diniatkan ibadah jadi ibadah paling panjang seumur hidup. Antum akan melihat istri antum ya sampai seumur hidup. Gimana kalau ternyata nafsunya sudah mulai hilang? Maka tadi kata Nabi SAW, fadfar bidzatid din taribat yadak. Engkau kalau ingin tenang hidupmu, ingin beruntung, bukan dengan wanita yang kaya, bukan dengan wanita yang cantik, bukan dengan wanita yang nasabnya mulia, tapi dengan wanita yang agamanya baik. Kalau agamanya baik, cantik, kaya, nasabnya mulia, Masya Allah, tawarkan ke Ustaz Ahmad Zainuddin. Mau Ustaz kalau 4 semua itu Ustaz? Wahid Ustaz ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya nanti kalau ada ngobrol sama Ana dulu. Nah, tapi tadi jemaah, ketika orang tidak salah memilih bahagia. Antum tahu bagaimana bahagianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah. Padahal dia lebih tua dari Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Dan setelah itu meninggal Khadijah. Dan Nabi Alaihi Salatu Wassalam meninggal dengan 9 wanita. 9 wanita tidak menggantikan yang satu. Enggak ada. Sampai Aisyah pernah mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa sih engkau masih ingat-ingat perempuan tua itu? Hamra asyidqain, aduh yang merah bibirnya udah tua. Waqad abdalakallah bi khairin minha. Dan Allah sudah memberikan ganti kepadamu yang lebih baik dari dia. Apa kata? Wallah kata, enggak. Allah enggak ngasih aku ganti yang lebih baik dari dia. Kenapa? Disinilah ketika seorang nggak salah milih, tenang, damai di rumahnya. Nabi sebutkan kebaikan-kebaikannya Khadijah. Sampai Aisyah itu cemburu, padahal Khadijah sudah mati. Padahal Aisyah nggak pernah ngelihat Khadijah dalam hidup. Maka tolong nih buat para santri, ketika engkau mau menikah, ya jangan terlalu fokus kepada kecantikan. Karena kecantikan itu hanya bertahan 1 bulan. Di rumah lihat cantik, lama-kelamaan kau bosan ya. Seperti tapi kalau agamanya, agama itu bertambah. Bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi, sehingga kau semakin cinta. Begitu pula para wanita ketika menikah dengan seorang laki-laki, kata Nabi SAW, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Apabila datang seorang laki-laki yang kalian ridha dengan agama dan perilakunya. Subhanallah jemaah. Padahal seharusnya orang yang agamanya baik, akhlaknya mulia. Tapi ternyata ada orang yang secara ibadah bagus, tapi akhlaknya buruk. Kenapa? Karena karakter itu ada yang bawaan lahir. Dari lahir dia keras memang. Tapi ada yang bisa dibuat karakter itu. Nah, orang yang agamanya baik biasanya akan merubah karakter buruk dia. Makanya kata Nabi SAW ketika bicara iman, beliau mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Nih buat anak-anak santri. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya itu bukan yang hafal Quran. Bukan yang hafal kutub sita, bukan yang lulus dari Medina, enggak. Tapi yang paling baik akhlak dan perilaku. Enggak ada guna kita hafal Quran kalau ternyata tidak berdampak kepada perilaku kita. Kata Nabi SAW, wal Quranu hujjatun laka au alaik. Quran itu dapat menjadi hujjah, pembelamu pada hari kiamat,
atau sebaliknya menggugatmu pada hari kiamat. Maka kalau bicara laki-laki itu jangan karena lulusan pesantren, oh masya Allah lulusan pesantren, dilihat nilainya, oh tauhid 99, pelajaran akhlak 97, oh ini ilmu nih semua dihafal. Nah, makanya pada hari kiamat yang ditanya itu bukan hafalannya, yang ditanya itu apa? Amalnya. An ilmihi madza amila bihi. Ilmunya dipakai buat apa? Makanya Nabi SAW menekankan apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridho dengan agamanya dan perilakunya, akhlaknya, nikahkan. Kalau mau tanya agama itu mungkin di masjid, mungkin di pesantren. Ada seorang orang tua, dia menikahkan putrinya dengan seorang yang berilmu, kemudian bercerai. Orang tua itu berpikir, anak pikir Ustaz ya, orang itu kalau banyak hafalan Qur'annya insya Allah orang itu jadi lembut ya. Karena di Al-Quran kan disebutkan, Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Nih, Allah mengatakan kepada Nabi, kalau engkau keras, kasar, orang akan kabur. Tapi ini mertua heran, kok menantu anak kasar Ustaz ya? Keras hatinya, selalu membentak istrinya. Maka tadi kadangkala nggak jalan bersama. Antum kalau ingin mengetahui agama tadi, dia lulusan pesantren, punya ilmu agama, masya Allah, dia sholat di masjid kelihatan. Tanya sama imam masjid, Fulan gimana? Fulan yang tetangga situ, masya Allah, setiap anak khutbah Jumat selalu telat datangnya dia. Ini agamanya kurang baik, udah ketahuan. Tapi ada yang Fulan masya Allah selalu di saf pertama. Tapi akhlaknya jangan tanya sama imam masjid, jangan. Tanya di tempat kerja dia. Tanya sama sahib-sahibnya, gimana Fulan? Fulan masya Allah Ustaz, 5 waktu ke masjid. Utang 2 tahun gak bayar Ustaz. Ini akhlak nih, ketahuan dari muamal. Maka kata Nabi SAW, ahsanukum qadaan. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kalau bayar utang. Jadi orang kalau sudah bayar utangnya gak baik, udah akhlaknya gak baik. Gak baik sudah. Yang kedua, tanya sama sahib-sahibnya juga. Ada kawan kalau makan bersama selalu dompetnya ketinggalan. Urusan bayar, afwan, ada dompet ada ketinggalan. Hada bakhil ya. Hati-hati. Perempuan itu lebih suka sama suami yang tua, tidak terlalu tampan, tapi royal fulusi, daripada suami tampan, muda, bakhil. Apa kata Nabi SAW? La yajtami'u syuhun wa imanun fi jawfil abd. Iman itu gak kumpul dengan sifat kikir, gak kumpul. Ini sifat buruk. Maka hati-hati, lihat agama dan akhlaknya. Kemudian ya perlu menampakkan kecintaan. Ini buat para bapak-bapak ya, buat ibu-ibu yang tua, kadangkala sudah kering cinta di rumahnya. Bunga-bunga cinta sudah layu, bahkan sudah mati, bahkan sudah dicabut. Taman itu kering. Yang ada hanya hak dan kewajiban. Jangan. Cinta itu perlu dimunculkan. Rasul SAW ditanya, siapa orang yang paling kau cintai? Aisyah. Enggak malu beliau untuk mengumumkan cinta. Dan bagaimana pengungkapan cinta itu membuat rumah jadi penuh cinta. Rasul SAW di hadis Al-Miqdam bin Ma'di Karib, beliau mengatakan, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu yuhibbu." Apabila seorang mencintai saudaranya, hendaklah dia kasih tahu, ngomong, aku cinta sama engkau karena Allah Azza wa Jalla. Loh, ini di kehidupan masyarakat ya. Bagaimana di kehidupan rumah tangga? Suami udah nggak ada lagi ngomong sama istrinya, "Dek, aku sayang sama kamu." Udah nggak ada. Istri juga nggak pernah berbisik kepada suaminya lagi makan ya,
dibisikin di telinganya, "Bang, aku sayang sama kau." Makanya banyak perempuan itu sering tanya sama suaminya, "Bang, kau sayang nggak sama aku?" Pagi tanya, sore tanya lagi. Sore tanya, tengah malam tanya lagi. Kenapa? Karena antum tidak mengungkapkan. Jangan nunggu dia tanya. Dan yang terakhir, masih banyak sebenarnya jamaah. Yang terakhir, karena waktu anda sudah habis, kita masuk sesi tanya jawab. Perlu namanya taghaful dalam kehidupan rumah tangga. Pura-pura buta, pura-pura nggak tahu. Ada masalah-masalah remeh dalam rumah yang nggak perlu diributkan. Ada kesalahan-kesalahan suami yang remeh nggak perlu diperpanjang. Suami juga seperti itu. Bapak-bapak, istri itu pengurus rumah. Wanita itu nanti ya lemari dipindah ke sana, kursi dipindah ke sana, ini diganti macam, biarin. Biar dia ngurusin itu. Karena dia yang lebih lama. Ada cerita seorang laki-laki, dia mengatakan, "Ustaz, ana bikin rumah, keramiknya itu tidak sesuai dengan keinginan istri." Bayangin ya. Karena sang suami cari yang lebih murah harganya atau apa gitu ya. Dia katakan, "Sampai sekarang Ustaz kalau lihat keramik itu," istrinya ngomong, "Bab, ini loh keramik yang kau pilih." "Ya Allah," kata suaminya, "udah selesai lah. Nanti lihat lagi lama dia, ya Allah keramikmu ini bang jelek banget bang." Antum nggak usah permasalahkan. Kalau antum punya rezeki, bongkar rumahmu. Dek, engkau mau keramik yang mana, Fadhol? Biar keramik ini kita tumpuk di kamar aja. Antum bongkar, tumpuk di kamar. Jadi ada hal-hal yang remeh yang perlu antum jangan hiraukan seperti itu. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Sudah masuk ke pertanyaan yang menjadi jawaban seperti itu. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana cara mengatasi rasa cinta kepada seseorang yang susah untuk digapai? Mengatasi rasa cinta yang susah untuk digapai. Jemaah, ada satu indera kita yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita jaga. Allah mengatakan, "Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim." Katakan kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan, menahan pandangan mata mereka. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Dan katakan kepada wanita-wanita agar mereka juga menahan, menundukkan pandangan mereka. Karena cinta itu dari mata turun ke hati. Kalau kita sudah menahan pandangan kita, aman. Baik, apabila seorang laki-laki nih, dia menginginkan wanita tadi, ya udah solusinya itu menikah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah." Nggak ada, belum pernah dilihat ya dua orang yang saling mencintai obatnya itu nikah. Bukan pacaran, obatnya nikah. Selesai urusan itu. Maka kalau tadi dikatakan susah untuk digapai, Anda nggak tahu apa masalahnya. Kalau itu istrinya orang, ya jangan pernah antum mengganggu rumah tangga orang. Jangan. Karena memang cinta tidak harus memiliki. Berat ini jamaah. Ya udah, kadang kalau orang cinta tahu-tahu tuh perempuan dinikahin sama laki-laki lain. Kalau antum memang tetap cinta sama dia, ya udah doakan semoga dia bahagia. Karena orang yang mencintai dia akan cinta dengan kebahagiaan orang lain.
Kadangkala anak naik mobil di belakang truk tulisannya "Kutunggu jandamu". Ini mendoakan keburukan jemaah. Jangan. Kalau dia jadi janda kemudian kau mau nikahi, nggak masalah. Ada jemaah, ada. Anak punya keluarga ada. Ada yang masya Allah, itu laki-laki pernah melamar, tapi kemudian nggak jadi nikah. Lalu kedua orang ini menikah masing-masing, menikah sampai jadi kakek dan nenek. Subhanallah, yang nenek ini ditinggal mati sama suami, diceraikan. Subhanallah, ini kakek melamar dia. Jadi umur 60 tahun lebih menikah dengan umur 70 tahun. Kenapa? Karena dia cinta gitu. Tadi, ya gimana ya? Subhanallah. Tapi tadi ketika masih memang sudah nggak bisa, antum jangan berharap yang tidak. Doakan kebaikan buat dia. Tapi kalau yang dicintai, kalau perempuan mencintai laki-laki yang sudah beristri, kayak Ustaz Ahmad umpamanya, gimana caranya Ustaz? Masih ada jalan nggak Ustaz? Kayaknya nggak ada jalan Ustaz. Ya artinya ketika nggak ada jalan, ya sudah, antum berdoa, mohon sama Allah Azza wa Jal, semoga dikasih ganti yang lebih baik. Dan insya Allah mati satu tumbuh 1000. Tetap berdoa memohon kepada, jangan dibohongin dengan bisikan-bisikan cinta yang kadangkala hanya membuat hidupmu menderita. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan kedua datang dari seorang anak. Bismillah Ustaz, izin bertanya, anak diceraikan oleh suami, anak sesudah melahirkan anak pertama. Tapi awalnya anak diceraikan melalui karena masalah sepele. Kemudian dia tidak mau rujuk karena ini masalah lama yang buruk dan dia mengetahui hal tersebut sebelum menikah. Padahal anak sudah bertobat dan memperbaiki diri, apa yang harus kita lakukan karena anak masih diceraikan? Masya Allah. Antum dengar? Gak dengar tadi? Suaranya kayak kurang jelas. Ya, ini perempuan diceraikan sama suaminya, padahal dia masih cinta sama suaminya. Ini perempuan punya masa lalu buruk, dan suaminya udah tahu dengan masa lalu dia, dan dinikahin dengan masa lalu dia. Ahibati fillah. Ingat ya, kita semua pelaku dosa. Kita semua punya masa lalu buruk yang kalau Allah bongkar dosa kita nggak akan kumpul di masjid ini. Kita bisa duduk bersama nih, antum bisa dengerin dari ana bisa memandang antum, karena Allah menutupi dosa-dosa kita. Apa yang harus dilakukan oleh wanita ini? Ketika dia diceraikan sama suaminya dan suaminya tidak mau merujuk dia, ini punya anak sekarang, suaminya tidak mau merujuk dia. Yang pertama, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakan sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau, suamimu, anakmu, orang tuamu, seluruh penduduk bumi ini milik Allah Azza wa Jalla. Lalu katakan Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala di musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan berikan aku ganti yang lebih baik darinya. Yang kedua, perbanyak baca la haula wala quwwata illa billah. Engkau yakin Allah lebih sayang sama dirimu daripada suamimu. Allah lebih sayang sama kita daripada kedua orang tua kita. Allah lebih sayang sama kita daripada seluruh penduduk bumi. Maka baca la haula wala quwwata illa billah. Engkau mau ngomong apa? Engkau ingin menyelesaikan masalah tapi suami enggak mau rujuk. Ya sudah, engkau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, selalu berbaik sangka bahwa dalam setiap musibah pasti ada hikmah.
Kita nggak tahu hikmahnya apa. Kadangkala seorang itu merasa beban ini begitu beratnya, padahal di balik itu apa kata Allah Azza wa Jalla? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yakin setelah kesulitan ini, setelah kerepotan ini, setelah kegalauan ini, bentar lagi akan ada kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Dengan itu tenanglah hidup. Kita hidup dalam rangka mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin engkau tidak mengabdi sebagai istri untuk suami itu, mungkin ada yang lainnya yang bisa engkau kerjakan dalam mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang jelas jangan berburuk sangka sama Allah Azza wa Jalla. Sudah suamimu tidak mau sama engkau, kalau masih bisa dimediasi, tapi kalau tidak, engkau kembalikan semuanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sikap seorang anak ketika melihat kedua orang tuanya ketika di depannya? Ketika kedua orang tuanya bertengkar di hadapan anaknya. Masya Allah jemaah. Apa sikap anak kalau kedua orangnya bertengkar? Tergantung anaknya pertama. Ada anak yang sudah besar, ada yang bisa menengahi. Ada anak yang dalam perasaan dia nggak akan bisa menengahi. Dia hanya akan menjadikan pertengkaran itu sakit mentalnya, maka dia pergi meninggalkan. Ketika dilihat ada keributan orang tuanya dan dia tahu dia tidak mampu melakukan apa-apa, dia pergi, dia masuk kamar. Sudah, dia berdoa mohon sama Allah, semoga Allah memperbaiki hubungan antara bapak sama ibu. Tapi kalau dia sudah bisa mengislah, maka dia lihat siapa yang paling bisa untuk diajak. Tidak menjawab. Umpamanya emaknya lagi marah berat. Emaknya ini kalau marah, Ustaz, piring pecah ini itu. Sang anak takut bapaknya marah kemudian mukul emaknya. Dia datang ke bapaknya, ayah sabar ayah. Ngomong ayah. Ayah sabarlah ayah. Mudah-mudahan ibu dikasih hidayah. Dia ngomong sama bapak. Tapi kalau masalahnya di emaknya, dia datang ke emaknya. Mana yang bisa lebih didinginkan? Karena orang kalau marah itu ya udah kalap dia. Itu mungkin yang bisa dilakukan oleh anak. Sampai ada anak SD ini jamaah, Masya Allah. Dia cerita sama kawan-kawan. Dia cerita sama anak-anak waktu SD juga. Dia cerita, oh aku punya bapak sama ibu sering berantem, kata anaknya. Karena dia tahu. Dan kata dia, aku tuh kadang-kadang duduk ya, ini mulai nih, bapak ngangkat suara, emak ngangkat suara. Anak ngomong, berantem entar. Tapi anaknya seperti itu. Karena sudah terbiasa melihat bapak emaknya berantem. Jangan. Nasihat anak buat para orang tua, kalau ada masalah, engkau masuk ke kamar, engkau kunci pintu kamar, selesaikan masalahnya tanpa harus mengikut sertakan anak dalam permasalahan itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, mohon pembicaraan dan saran masukan untuk suami yang terobsesi untuk menikah lagi karena alasan syahwat, sedangkan kebutuhan rumah tangga saja masih cukup seperti itu. Jamaah, ya kalau bicara syahwat itu, kata Nabi SAW, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kaula muda, barang siapa di antara kalian memiliki al-ba'ah. Al-ba'ah itu kemampuan secara fisik, kemampuan secara ekonomi, finansial. Lebih kepada kemampuan secara finansial. Dia punya kemampuan harta, dia bisa mencukupi harta, dia bisa untuk 2 rumah, 3 rumah, 4 rumah umpamanya. Falyatazawwaj. Yang gak mampu jangan maksa. Nabi SAW ketika mengatakan faman lam yastati', yang gak mampu, Nabi kan jangan maksa apa? Fa'alaihi bisiyam, puasa. Nih buat para suami yang mungkin dia merasa syahwatnya tidak dapat dikontrol.
Boleh jadi masalahnya di mata dia yang tidak dikontrol. Tadi Anda sampaikan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Maka katakan kepada suami, engkau kalau mau menikah, ya mampu enggak? Kalau tidak mampu, puasa. Karena sejatinya seorang suami mau nikah 2, 3, 4 enggak perlu izin dari istri. Tapi dia punya prediksi kuat, dia mampu berlaku adil dan mampu memberikan nafkah. Kalau tidak, berantakan. Jadi orang yang nikah lebih dari satu itu ngundang badai. Iya. Dan badai itu pasti berlalu lalang. Jadi lewat, keluar sana, sudah tenang. Nanti datang lagi, lewat lagi, datang lagi. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sabar menghadapi istri-istrinya. Antum pikir Nabi nggak sabar? Piring pecah di rumah Nabi SAW. Nabi SAW pernah ini duduk di rumahnya bersama Aisyah, datang istrinya ngelabrak. Bayangin, di depan Nabi ini Aisyah, datang Zainab bintu Jahsy. Itu ribut nih Zainab sama Aisyah di depan Nabi SAW, dimaki-maki Aisyah. Aisyah ngelihat Nabi, boleh jawab enggak gue ini? Dikasih isyarat boleh jawab sama Aisyah. Artinya harus sabar. Antum kalau nggak mampu menghadapi badai, jangan, minggir aja sudah. Puasa. Nah, kalau nggak dapat ketenangan, nggak dapat kedamaian, maka butuh kesabaran. Tapi ada laki-laki yang merasa mampu untuk menikah lebih dari satu. Ini cerita di Sumatera. Istrinya 3. Dia kumpulkan di satu rumah. Orang kaya besar rumah. Akhirnya semua istrinya minta cerai. Baru setelah itu dia hanya untuk berbangga-banggaan. Oh, anak punya istri, ini itu macam-macam. Terakhir istrinya ternyata bertahan karena diancam terus sama suaminya. Diancam, bahkan dipukul. Akhirnya nggak kuat istri. Karena sebenarnya butuh kesabaran. Kalau antum nggak mampu sabar, jangan. Nggak mampu berlaku adil, jangan. Finansial nggak cukup, jangan. Karena syariat poligami ini syariat bersyarat, bukan syariat terbuka. Syarat dan ketentuan berlaku. Ketika syarat dan ketentuan tidak dipenuhi, yang ada antum di hari kiamat antum akan mendapatkan azab. Di dunia antum nggak akan bahagia. Dan ingat ya, pesan Nabi SAW. Ketika seorang lelaki melihat wanita yang membangkitkan syahwatnya di luar sana, apa kata Nabi SAW? Falyarji ila ahli. Pulang jumpain keluarganya. Kenapa? Fa innal ladzi biha mithl ladzi biha. Yang ada di perempuan yang dia lihat, yang membuat dia tertarik, sama persis dengan yang ada di istrinya. Nggak beda. Itu hanya ujian dari Allah Azza wa Jalla. Maka tolong jangan sembarangan untuk melangkah ke sana kalau belum ada kemampuan dan kesiapan. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat tentang nikah muda? Karena banyak orang laki-laki menganggap nikah muda itu berat. Jamaah, dalam agama kita masa umur manusia itu cuma 2, baligh dan sebelum baligh. Lihat anak SD yang berzina kemudian hamil. Na'udzubillah. Anak SD sekarang sudah berzina. Ini benar-benar hal yang menakutkan sekali. Dan hamil. Karena secara anatomi tubuh ketika seorang wanita sudah baligh, ya dia sudah bisa punya anak. Laki-laki pun seperti itu. Ketika dia baligh, dia sudah
dicatat tuh sama malaikat semuanya. Kan ada ungkapan, oh masih kecil. Iya, di dunia ada hukum yang berkaitan dengan di bawah umur dan di atas umur. Di bawah umur itu bukan sebelum balik, enggak. Di bawah umur berapa tahun? 17 apa 19? Berapa? 17. Jadi kalau bicara nikah muda itu, kalau dikatakan berat, kembali kepada persiapannya. Antum tahu sebuah barbel dengan berat 50 kilo, kalau langsung diangkat gak mampu. Tapi orang itu berlatih, dia ngangkat 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo, sampai 50 kilo dia bisa angkat. Di sini ketika seorang hendak menikah, dia mempersiapkan diri dengan beban-beban yang akan dia hadapi. Dia tahu ketika dia menikah, dia menjadi seorang suami yang punya kewajiban membahagiakan istrinya, punya kewajiban menjaga dan memelihara istrinya. Karena sebagian anak muda sudah nikah masih saja seperti bujangan, masih nongkrong di kafe, masih main futsal sampai lupa waktu. Ingat, ada seorang istri yang menggunting sepatunya suaminya karena nggak kuat dia. Engkau itu punya istri. Maka buat yang mampu menikah, menikah. Selama umurnya sudah cukup secara hukum negara, sekarang itu menikah umur 19 tahun. Tapi kalau mau menikah sebelum itu boleh. Dan ternyata banyak di beberapa kota itu yang mengajukan pernikahan di bawah umur 19 tahun dikarenakan banyak yang hamil dari perzinahan. Nah, mereka jangan nikah dini, jangan nikah dini. Baik, terus zina nggak apa-apa, tapi pakai apa? Na'udzubillah. Ada yang melarang yang halal, kemudian membolehkan yang haram. Di sini, oke, betul. Ketika anak itu belum matang untuk menikah, ya dipersiapkan. Dulu itu umur 17 tahun. Kemudian sekarang umur 19 tahun. Boleh jadi 5 tahun lagi baru boleh nikah umur 25 tahun. Karena memang orang semakin gak lengkap akalnya. Dia sudah balik tapi akalnya belum lengkap. Maka kita harus bersama-sama mengawal. Oke, sekarang 19 tahun umurnya, tapi bagaimana menyelamatkan anak sebelum 19 tahun jangan sampai berzina. Itu yang harus dipikirkan. Ketika mengatakan enggak, anak enggak mau menikah muda, Ustaz, enggak apa-apa, tapi jangan berzina. Enggak ada alasan orang berzina, ingat. Tidak ada alasan orang berzina setelah Allah mengatakan fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahi wanita yang baik-baik menurut kalian itu 2, 3 atau 4. Enggak ada alasan berzina. Dan memang jamaah, menikah lebih dari satu itu lebih berat daripada orang berzina. Orang berzina nggak ada tanggung jawab kecuali dosa yang dia emban. Dia nggak tanggung jawab sama mertua, dia nggak berpikir memberikan nafkah, dia tidak ada masalah dengan ipar-iparnya. Sudah dia berzina, dia punya uang 100 juta, dia berzina, dapat berzina dengan 100 wanita. 100 wanita dia zina. Tapi ketika dia mikir nikah ada beban. Wah, itu syariat Allah Azza wa Jalla, ujian buat kita. Yang haram ditinggalkan, yang halal dikerjakan, tapi penuh dengan perjuangan. Jadi sekali lagi, yang belum siap menikah jangan menikah. Tapi ketika sudah siap menikah, Masya Allah, anak punya guru di Madinah itu, Profesor Awaji. Dia itu dinikahkan sama pamannya ketika kelas 3 SMA. Kelas 2 SMA. Sampai profesor. Dia cerita ketika orang-orang masih menghayal, alhamdulillah anak punya istri. SMA kelas 3, kelas 2 punya istri. Anak-anak siap? Nah, siap enggak? Belum siap? Kalau belum siap jangan. Nunggu kesiapan insyaallah. Barakallahu fiik. Apa Ustaz bertanya apa hukumnya suami yang mengingkari dan menjauhi istri yang kedua?
Gimana? zalim, apa hukum ini dikasih? Nasihat untuk suami yang menikah lagi dan lebih condong ke istri yang kedua. Lebih condong ke istri yang kedua. Zalim ke istri yang pertama. Iya. Ini tadi. Ada orang-orang yang nikah lebih dari satu tapi dia tidak bisa melakukan keadilan. Kalau condong cinta itu nggak bisa memang. Orang itu ketika bicara cinta kepada istri-istrinya, ya mungkin ada yang lebih dia cinta. Tapi jangan ditunjukkan, apalagi sampai kecondongan itu mengantarkan kepada kezaliman kepada istri pertama. Apa yang harus dilakukan istri pertama? Yang pertama, sabar. Tidak harus engkau menggugat cerai. Kezaliman suamimu anggap sebagai penghapusan dosa buat dirimu. Dan boleh jadi buat para lelaki ya, nanti kelak pada hari kiamat, tatkala ada persidangan, boleh jadi yang ada di hadapan antum adalah istri antum sendiri. Dia menghadap kepada Allah mengatakan, hadza zauji, ya Allah ini suamiku ya Allah. Karena Allah akan berikan keadilan sampai kepada binatang-binatang, apalagi suami istri. Makanya Allah katakan, wailul lil mutaffifin, celaka buat orang-orang yang curang. Siapa mereka? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini orang yang selalu nuntut haknya dan mengurangi hak orang lain. Dia nuntut istrinya supaya melayani dengan baik, tapi dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami. Apa yang harus dilakukan istri menghadapi suami seperti ini? Sabar. Sabar, jangan serta-merta engkau gugat cerai. Hatinya suami itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Pernah ada seorang sahabat yang ketika dia menikah kedua, dia itu condong sama istrinya yang kedua. Sampai istri pertama itu laporan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Iya, kepada Aisyah atau kepada yang lainnya, lupa. Nanti dia hatinya berbalik kepada istri pertama. Kemudian istri keduanya nggak diurusin, nggak boleh. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fala tamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqah. Ini buat para suami. Engkau jangan condong kepada salah satu dari istrimu, kemudian yang satunya engkau tinggalkan seperti orang yang tergantung, nggak punya suami tapi punya suami. Dan ingat, ada hisab jamaah, yang ketika hisab itu ditegakkan buat kita, antum nggak bisa balik ke dunia. Dan boleh jadi di padang mahsyar antum meminta maaf sama istri antum di padang mahsyar itu. Tapi boleh jadi satu enggak, anda butuh pahala hari ini. Na'udzubillah minan nar, ya semoga Allah menjauhkan kita dari api neraka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.